Halo semua, perkenalkan, nama gue Afan. Background gue adalah seorang karyawan swasta di salah satu multinasional yang ada di Indonesia. Oh ya, jangan lupa bagi yang belum subscribe channel ini, bisa langsung klik tombol subscribe di bawah supaya gak ketinggalan video terbaru yang gue upload nantinya terkait dengan info-info dunia pekerjaan. Sama, dan jangan lupa untuk like video ini juga ya. Di video kali ini gue mau membahas terkait cara efektif mencari kerja dengan bermodalkan ijazah SMA atau SMK khususnya di tahun 2023. Dimana nampaknya kalau kita lihat di sosial media, persaingan kerja di tahun 2023 ini sangat kompetitif sekali gitu. Tapi apakah emang iya gitu challenging itu dalam mencari kerja di tahun 2023? Gue doain semoga aja enggak lah ya, terutama buat teman-teman yang nonton video ini. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, yang pertama, jangan mencari kerja secara konvensional. Terlepas dari video yang tadi, gue mau sedikit cerita dulu tentang pengalaman gue saat mencari kerja. Dimana waktu itu gue lagi mengikuti suatu tes di perusahaan di daerah Jababeka, dan pada saat yang bersamaan gue melihat dua orang juga nih sedang mencari kerja dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya sambil membawa lamaran. Dan nampaknya mereka ini juga fresh graduate gitu sama kayak gue. Jujur dalam hati kayak gila ini orang bener-bener effort banget gitu jalan dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, terus siang-siang gitu loh, keren banget gitu. Tapi di satu sisi gue sangat menyayangkan sekali gitu, dimana cara mereka ini sebenarnya kurang efektif karena apa yang mereka lakukan ini tidak sesuai sama SOP perekrutan yang diadakan oleh si perusahaan tersebut. Dan kita nggak tahu apakah lamaran tersebut akan diteruskan ke bagian HRD atau hanya disimpan di pos security. Ya jadi ujungnya akan sia-sia lah. Maka dari itu sebelum teman-teman melamar kerja, pastikan bagaimana skema perekrutannya itu dilakukan gitu loh. Apakah tesnya dilakukan secara online atau teman-teman harus datang ke suatu tempat, misalkan di sekolahan atau di aula kampus. Lanjut, tips yang kedua, teman-teman bisa mencoba untuk melamar pekerjaan melalui layanan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu Disnaker. Nah, Disnaker ini adalah kependekan dari Dinas Ketenagakerjaan, di mana Disnaker memiliki fungsi untuk memberikan informasi seputar lowongan pekerjaan. Untuk masing-masing wilayah kota atau kabupaten, itu biasanya memiliki Disnakernya sendiri. Nah, hal yang perlu diperhatikan saat mencari kerja melalui Disnaker adalah, langsung aja kita ambil contoh. Nah, misalkan gue tinggal dan ber-KTP di kota Tangerang, maka gue harus daftar ke website atau portal Disnaker Kota Tangerang. Karena teman-teman tidak bisa, misalkan mendaftar di Disnaker DKI Jakarta contohnya. Karena ini udah ketentuannya di mana harus sesuai KTP domisili. Dan pastikan juga saat melakukan pendaftaran, teman-teman sudah memiliki scan ijazah atau legalisir ijazah. Kemudian KTP dan dokumen pribadi pelengkap seperti sertifikat keahlian contohnya. Nah, nanti setelah sukses melakukan pendaftaran, teman-teman akan mendapatkan kartu Disnaker AK1 atau kartu kuning yang menandakan kalian sudah terdaftar di database Disnaker tersebut. Dan yang paling penting adalah di Disnaker ini semua pendaftarannya itu gratis, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Tips yang ketiga, teman-teman bisa mencoba mengirimkan lamaran kerja melalui yayasan penyalur pekerja, di mana fungsi yayasan ini mirip seperti Disnaker, yaitu sebagai penyalur pekerja, tapi yayasan biasanya dikelola oleh pihak swasta. Jadi jangan kaget kalau misalkan ada yayasan yang menagihkan biaya di awal untuk biaya administrasi atau biaya seragam contohnya. Terkait hal tersebut, untuk budgetnya ya teman-teman bisa siapkan di range 500.000 sampai 2 juta. Dan berdasarkan pengalaman temen gua yang masuk kerja melalui yayasan, proses rekrutmennya itu bisa dibilang begitu cepat. Kurang lebih hanya 1 bulan dari dia melakukan pendaftarannya. Lalu biasanya teman-teman akan diminta untuk datang langsung ke tempat yayasan untuk melakukan pendaftarannya nih. Nah, selain itu yayasan penyalur kerja ini ada banyak. So, teman-teman jangan bingung harus melamar kerja melalui yayasan mana. Karena nanti di sini gua akan spill cara menentukannya seperti apa. So, pertama kalian harus tentuin dulu mau kerja di perusahaan apa, katakanlah di Indofood atau perusahaan makanan ya. Setelah itu, setelah menentukan perusahaannya, kalian bisa langsung pergi ke warteg, ya warteg atau warkop sekitar pabrik tersebut saat jam-jam istirahat atau jam pulang kerja. Nah, kalau ketemu karyawan yang lagi santuy di sana, coba aja ajak ngobrol dan tanyain terkait proses rekrutmennya itu seperti apa. Untuk lulusan SMA atau SMK biasanya masuk melalui jalur apa? Apakah melalui yayasan atau tidak?
dan lain-lain. Untuk hal tersebut, kalian bisa improve sendiri berdasarkan kondisi dan waktu di sana. Oke, jadi itu tips yang bisa teman-teman coba jika ingin melamar kerja menggunakan ijazah SMA atau SMK. Pertama, jangan melamar kerja secara konvensional. Terus yang kedua, kalian bisa melamar kerja melalui Disnaker. Dan yang ketiga, teman-teman bisa apply kerja melalui yayasan penyalur pekerja. So, teman-teman gak usah khawatir berlebih terkait dalam proses mencari pekerjaan, karena ada banyak lowongan di sana dan banyak juga jalan untuk melamar pekerjaan tersebut. Di samping itu, gue juga udah spill nama-nama yayasan yang bisa menyalurkan kerja, yang mana ya nama-nama tersebut itu gue upload di Instagram Kita Sukses Bareng. So, teman-teman bisa langsung aja klik link di kolom komen bawah. Jadi, selamat mencoba dan gue doain semoga di bulan ini kalian dapat kabar baik dari HRD dan bisa segera bekerja. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.